Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati para orang tua siswa dimanapun berada. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, saya mengucapkan selamat datang bagi anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 2 Budong-Budong. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Hari ini merupakan hari pertama atau merupakan pertemuan pertama kita untuk bertatap muka walaupun hanya dalam daring atau dalam jaringan. Anak-anakku sekalian saya cintai dan saya sayangi, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait proses pembelajaran kita ke depan. Karena mengingat pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk tetap belajar di rumah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya sayangi, Ki Hajar Dewantara atau pelopor pendidikan ini pernah berkata, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti dibangun di sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Dari perkataan Hajar Dewantara ini, semoga menjadi spirit atau motivasi kita untuk tetap belajar meskipun tidak belajar di sekolah, tetapi tetap belajar di rumah. Nah, dalam hal ini guru kita ada dua, yaitu guru di sekolah dan guru di rumah. Guru di rumah itu adalah orang tua. Nah, saya berharap semangat belajar anak-anakku sekalian tetap dipelihara atau tetap dikembangkan semangatnya, sekalipun itu belajar di rumah. Nah, kita harus sepakat bahwa proses pembelajaran itu tidak selalu di sekolah. Nah, tentunya proses pembelajaran ini juga bisa di mana saja, apakah di rumah, di jalan. Nah, di jalan di sini artinya apa? Nah, itu menunjukkan bahwa pentingnya belajar ini dimanapun kita berada. Jadi saya berharap kepada anak-anak sekalian yang berada di rumahnya masing-masing untuk tetap belajar di rumah dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya protokol kesehatan yang disampaikan yaitu rajin cuci tangan dan harus pakai masker jika ingin keluar rumah. Hari ini juga saya akan memperkenalkan diri, karena kita sepakat bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kemudian anak-anakku suka atau cinta untuk belajar bahasa Indonesia, sedangkan anak-anakku tidak mengenal siapa gurunya, siapa yang akan membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, melalui kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bahwa saya adalah memiliki nama lengkap Budi Hartono, biasa dipanggil Pak Budi atau Pak Budi Hartono. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Sinjai pada tanggal 19 November 1989 dan sekarang berada di atau berdomisili di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya
hijrah dari Sinjai ke Topoyo atau berpindah dari Sinjai ke Topoyo, karena alhamdulillah SK pengangkatan ada di Kabupaten Mamuju Tengah dan ditempatkan di sekolahnya anak-anakku sekarang, yaitu di SMP Negeri 2 Budong-Budong. Mata pelajaran yang saya bawakan atau mata pelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Status ini perlu saya sampaikan. Mengapa? Karena kadang ada yang bertanya, Pak, apakah Bapak sudah menikah? Bapak masih bujangan atau apa? Nah, status di sini adalah menikah dengan 2 orang anak. Seperti biasa, hari pertama ini selain perkenalan, perlu juga disampaikan bagaimana proses pembelajaran kita ke depannya. Nah, kita harus membuat dulu kontrak perkuliahan. Kontrak pembelajaran. Nah, kontrak pembelajaran ini supaya pembelajaran kita terarah atau sebagai rambu untuk kemudian kita belajar, sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Kita belajar tentunya ada tujuan. Bagaimana tujuan itu bisa tercapai, harus kita perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, di dalam proses pembelajaran ada 3 aspek yang perlu atau menjadi penilaian atau menjadi acuan penilaian seorang guru. Bukan hanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi semua guru mata pelajaran. Yang pertama adalah penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan ketiga penilaian keterampilan. Salah satu contoh penilaian sikap yaitu bagaimana anak-anakku berperilaku di sekolah, bagaimana berkomunikasi dengan sesama temannya, bagaimana berkomunikasi dengan gurunya. Nah, itu termasuk ke penilaian sikap. Nah, bagaimana anak-anakku bertutur kata yang sopan, seperti itu. Nah, kemudian penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, ketiga penilaian ini penting untuk anak-anakku ketahui. Mengapa? Semua atau tujuan pembelajaran kita ini tergabung di ketiga penilaian tersebut. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya cintai, saya berharap meskipun pembelajaran kita melalui daring atau dalam jaringan atau online, semangat belajar anak-anakku tetap dijaga. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, guru itu bukan hanya guru kita di sekolah, tapi guru bisa saja adalah orang tua di rumah. Nah, sebagai pesan dari saya, yaitu kita harus mengetahui apa sih kunci kesuksesan itu. Nah, kunci kesuksesan perlu anak-anakku ketahui bahwa ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Artinya apa? Kita harus taat, ya. Kita harus taat dengan perintah orang tua selama perintah orang tua itu baik. Dan saya yakin dan percaya semua perintah orang tua itu baik, ya. Nah, salah satunya adalah belajar. Nah, orang tua di sini bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, tetapi orang tua di sini adalah orang tua yang melahirkan kita dan orang tua kita di sekolah, yaitu guru. Nah, bagaimana kemudian kita bisa sukses? Yaitu salah satu contohnya adalah ketika kita diberikan tugas oleh guru, kita belajar dengan baik, kita selesaikan dengan baik, dan mengumpulkan tugas pada waktu yang telah ditentukan atau mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, terkait dengan kunci kesuksesan ini sangat jelas sekali bahwa
orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan balasan kebahagiaan, ya, itu tentunya surga sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Saya yakin dan percaya anakku semua berharap mendapatkan kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu kebahagiaan dunia dan akhirat? Nah, begitupun dengan sebaliknya, orang yang sering melukai orang tuanya, baik dalam bentuk ucapan, perilaku, sikap, akan mendapatkan kesulitan dan mendapatkan penderitaan dalam hidupnya. Nah, tentunya orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya, baik itu orang tuanya di rumah maupun orang tuanya di rumah, akan sulit, ya, akan mendapatkan kesulitan. Salah satunya kesulitan dalam proses belajar. Nah, beruntung sekali bagi anak-anakku yang masih memiliki kedua orang tuanya, dan saya berharap anak-anakku tidak menyanyiakannya untuk melakukan hal-hal yang baik, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain itu, di dalam proses pembelajaran kita atau pembelajaran daring, pembelajaran online, ada beberapa media yang menjadi tempat kita untuk belajar. Nah, anakku bisa perhatikan ada grup WhatsApp, atau bisa melalui grup WhatsApp, grup Facebook, dan portal rumah belajar, Google Classroom, dan Google Form. Nah, kelima media pembelajaran ini akan menjadi jembatan untuk bagaimana kemudian siswa dengan guru melakukan proses belajar mengajar. Jadi guru memberikan materi dan memberikan tugas dan penilaian melalui grup WhatsApp, atau bergantung dengan kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, untuk khusus mata pelajaran saya, mata pelajaran bahasa Indonesia, saya telah membuat grup WhatsApp, yaitu grup mata pelajaran baik itu kelas 7A dan 7B. Selain itu juga kemudian kita harus sepakat dulu kita menggunakan rumah belajar atau tidak. Ini bergantung dari kesepakatan anak-anak sekalian. Selain itu juga anak-anakku boleh mengirimkan tugas atau boleh mendapatkan materi melalui grup Facebook yang telah saya buat. Mengapa ada grup Facebook? Yaitu salah satunya kita ketahui bersama bahwa kita bisa mengakses Facebook tanpa data, atau ada istilahnya Facebook gratis begitu. Jadi anak-anakku yang tidak mempunyai data, saya kirimkan materinya ke Facebook dan mengirimkan tugasnya di Facebook, dan mengirimkan juga penilaiannya di grup Facebook. Selain itu, saya akan menunjukkan proses pembelajaran di rumah. Nah, ini merupakan contoh pembelajaran di rumah. Siswa ini merupakan siswa SMP Negeri 2 Budong-Budong. Mungkin di antara anak-anakku sekalian kenal orangnya. Ini sudah kelas 8. Dia tetap semangat belajar meskipun berada di rumahnya masing-masing. Baik, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya berharap anak-anakku tetap belajar di rumah, ikuti protokol kesehatan, dan tetap menjaga semangatnya untuk belajar di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.